Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas yang berjualan. Semoga laris manis yang beraktivitas lain. Semoga lancar dan sukses selalu teman-teman. Kembali lagi ya, kita share lagi kegiatan saya malam ini di warung sembako. Lanjut lagi ke sharing malam ini ya teman-teman. Rahasia sukses menjalani usaha warung sembako dijamin untung ya pastinya teman-teman. Kita bisa memanfaatkan momen saat seperti ini ya, di bulan Ramadan ini kita menyediakan berbagai macam kebutuhan yang biasanya diperlukan di saat bulan Ramadan ya. Punya usaha warung sembako itu sangat menguntungkan ya, punya usaha yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari ya, memberikan jaminan kalau produk yang kita jual ini dapat terjual dengan cepat dan dapat terjual dengan maksimal ya teman-teman. Salah satunya adalah ketika kita memanfaatkan peluang usaha sembako ini atau menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk para pelanggan di saat momen-momen tertentu ya. Contohnya saat di bulan Ramadan seperti ini teman-teman. Prospek dan tren peluang usaha di warung sembako ya, sebagai produk bahan kebutuhan sehari-hari kita teman-teman. Tingkat peminatnya itu terhadap sembako tidak akan pernah menurun ya. Oleh karena itu peluang usaha sembako ini akan terus tinggi. Bahkan ada momen-momen tertentu kita bakal berhadapan dengan peningkatan permintaan pasar yang sangat drastis, yang sangat tinggi ya teman-teman. Di samping itu kita juga bisa menjalankan usaha sembako ini, bisa menawarkan beberapa kelebihan lain jika dibandingkan dengan usaha lain ya. Termasuk diantaranya adalah sarana pemasaran yang mudah ya teman-teman. Kita bisa menjual apapun di warung sembako kita ya. Dengan momen tertentu ini di saat bulan Ramadan kita bisa menyediakan berbagai macam barang yang mungkin tidak terbiasa kita jual, namun di saat Ramadan ini banyak sekali yang mencari, banyak sekali yang membutuhkan ya barang-barang yang kita bisa jual di warung sembako. Ketika bulan puasa ini ada sedikit perbedaan untuk pilihan produk-produk yang sering kali dibeli di warung sembako teman-teman ya. Masyarakat itu pelanggan sering mencari barang-barang yang lebih cocok untuk dikonsumsi selama bulan puasa. Sebagai pemilik warung pun kita harus tahu ya bagaimana caranya agar barang-barang tersebut cepat lakunya dan sering dibutuhkan di saat bulan puasa ini. Ada momen tertentu memang di saat barang-barang tersebut cepat lakunya ya teman-teman. Contohnya di bulan puasa ini kita harus perlu juga mempertimbangkan produk apa saja yang paling sering dicari ketika bulan puasa. Nah, agar warung sembako kita kebagian untung, kebanjiran untung, banyak pembeli datang ya teman-teman, kita harus menyediakan berbagai macam barang agar para pembeli pun sering datang atau sering berbelanja ke warung kita teman-teman. Salah satunya dengan kita menjual aneka rasa sirup ya. Kebutuhan masyarakat akan sirup itu sangat meningkat selama bulan puasa ini teman-teman. Sirup itu sering dicari selama bulan puasa karena dapat digunakan untuk membuat minuman yang manis dan menyegarkan saat berbuka puasa. Keberagaman rasa sirup pun memungkinkan variasi menu minuman harian kita ya. Saat bulan puasa itu sirup ini menjadi pilihan yang paling populer selama bulan puasa ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya susu kental manis pun menjadi salah satu primadona di warung sembako ya. Produk ini umumnya lebih sering dicari oleh pelanggan itu selama bulan puasa ya. Karena ini susu kental manis yang kaleng ataupun yang saset itu sering digunakan untuk membuat menu khas bulan puasa teman-teman. Entah itu membuat es buah ataupun sop buah gitu ya. Susu kental manis ini memberikan rasa yang dapat meningkatkan cita rasa hidangan khas bulan puasa ya. Selain itu layaknya sirup juga banyak orang yang memilihnya untuk menambahkan rasa ataupun cita rasa di dalam minuman tersebut ya. Jadi banyak yang mempergunakan susu kental manis ini teman-teman. Kita harus punya yang berbagai kemasan ya, misalnya yang pouch, yang kaleng, dan juga yang sasetan yang harganya itu lebih ekonomis. Nah, yang selanjutnya warung sembako kita agar selalu ramai pembeli dan mendapatkan untung yang banyak ya teman-teman, kita harus punya
satu barang juga, ini satu barang lagi yang sangat penting banget untuk kita jual di warung sembako, yaitu gula pasir ya, ataupun gula merah teman-teman. Dua jenis gula ini yang sangat dominan sekali ya, bulan puasa sangat laris banget ya teman-teman. Ini penjualannya bisa mencapai 4 kali lipat, 5 kali lipat penjualan di bulan Ramadan ini ya teman-teman. Gula itu sering banget, banyak banget yang mengkonsumsi di bulan Ramadan ya. Gula juga sering dicari selama bulan Ramadan, sebab gula adalah salah satu bahan pokok yang digunakan dalam banyak hidangan tradisional yang disajikan saat berbuka puasa ya. Seperti kita membuat kolak ya, membuat kolak tuh membutuhkan gula merah, gula putih seperti itu ya. Membuat aneka bubur manis dan kue-kuean, kue-kue khas Ramadan gitu ya, yang menggunakan aneka gula merah dan gula putih juga gitu, seperti itu ya. Kebutuhan gula ini meningkat karena digunakan dalam jumlah yang lebih besar selama persiapan hidangan berbuka puasa ini ya. Selain itu, gula juga digunakan untuk menyajikan minuman manis seperti membuat es teh manis ataupun membuat es buah gitu ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan gula pasir juga. Selain gula pasir, tepung-tepungan juga menjadi salah satu primadona di warung sembako ya teman-teman. Ini yang membuat warung sembako ramai, banyak sekali yang mencari kebutuhan untuk berbuka puasa. Teman-teman mencari aneka tepung-tepungan ya, misalnya tepung terigu ataupun tepung beras ataupun tepung sagu, tepung tapioka gitu ya. Di saat bulan Ramadan ini peminatnya itu semakin meningkat ya. Tepung-tepungan ini seperti kacang goreng larisnya ya, karena banyaknya penjual gorengan dadakan yang membutuhkan aneka macam tepung-tepungan ini ya. Biasanya kalau di tempat saya itu banyak yang menjual aneka gorengan untuk menu buka puasa ya. Mereka tuh mencari tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, apalagi gitu ya. Itu jadi salah satu primadona banget ya di saat bulan puasa ini ya teman-teman. Selanjutnya ke barang yang sering dicari di saat bulan puasa itu adalah minuman sasetan yang beraneka rasa buah gitu ya. Itu juga salah satu barang yang sering dicari di saat bulan puasa ini teman-teman. Apalagi jika cuaca panas, banyak sekali yang mencari minuman seperti ini ya. Dan ini salah satu barang yang harus kita punya juga di warung sembako. Dan juga minuman sasetan seperti Energen ataupun Milo, susu Denko gitu, itu juga sangat laris manis ya di saat bulan puasa. Itu larisnya itu malam hari pas mau sahur gitu ya. Dan juga ikan kalengan juga sangat laris manis teman-teman bulan puasa ini ya, yang kemasan kecil dan besar kita sediakan untuk para pelanggan kita ya, agar selalu berbelanja ke kita dan di kita itu terlihatnya semuanya ada gitu. Jadi pelanggan pun senang berbelanja ke tempat kita karena merasa semua kebutuhannya dicukupi, dipenuhi di warung kita. Nah, ini tepung panir juga salah satu barang yang sangat laris manis teman-teman. Ini biasanya untuk membuat aneka cemilan menu buka ya, menu takjil. Kacang tanah laris manis juga ya di saat bulan puasa ini ya teman-teman. Dan ada juga bumbu-bumbu instan juga laris manis ya. Dan juga ada apa tuh namanya bumbu instan tuh seperti bumbu tempe, bumbu ayam tuh juga laris manis teman-teman. Dan juga ke ini ya, santan instan juga laris manis teman-teman. Di saat bulan puasa ini penjualannya hampir 2 kali lipat. Dan untuk sahur biasanya paling banyak dicari itu minuman-minuman saset yang instan ya, seperti Milo, Energen gitu ya, Denko, susu Denko gitu ya. Itu banyak dicari teman-teman. Dan ikan kalengan juga kebanyakan yang cari itu saat mau sahur gitu. Dan tak lupa juga ada si mie instan juga laris manis ya teman-teman. Mie instan ini sangat digemari di saat bulan puasa, apalagi pas waktunya sahur gitu ya. Itu mungkin menu kepepet ya teman-teman. Cara masaknya mudah dan rasanya pun enak. Jadi banyak sekali yang mencari mie instan di saat mau sahur gitu ya. Karena di sini Pak suami bukannya sampai sahur, jadi sedikit
tahu ya apa saja sih yang dicari di saat waktu sahur gitu ya teman-teman. Ya seperti barang-barang yang tadi saya sebutkan ya. Kalau untuk sirup ataupun tepung terigu itu kebanyakan yang mencari tuh di sore hari atau siang hari gitu. Tapi kalau untuk malam hari kebanyakan yang mencari yang serba instan gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya kebutuhan para pelanggan itu selain makanan tadi ada es batu juga, itu sangat penting banget. Karena ini laris manis Kak, seperti kacang goreng juga teman-teman larisnya. Ini saat mau buka puasa itu pada berebut ya teman-teman beli es batu gitu ya. Saya tuh punya stok banyak lumayan alhamdulillah. Jadi tidak keteter lagi sekarang es batu saya teman-teman. Dulu sebelum saya punya freezer yang es krim itu saya keteter banget jual es batu teman-teman ya. Karena yang beli itu bukan hanya 1-2 ya. Ada yang beli 4 gitu. Ada juga untuk yang jualan. Jadi lumayan membantu jika punya tempatnya yang besar gitu ya. Jadi muatnya banyak dan kita bisa terus bikin. Kalau sudah matang sudah jadi gitu kita pindahkan ke freezer tersebut. Selain barang-barang tadi ada juga minyak goreng yang paling penting banget ya. Ini salah satu barang yang harus kita punya stoknya di warung ya teman-teman. Karena ini barang minyak goreng juga sangat laris manis ya. Di bulan Ramadan ini banyak sekali ibu-ibu yang memasak ya teman-teman. Minyak goreng salah satu bahan pokok juga, barang utama yang harus kita punya di warung sembako. Warung kita pun agar selalu mendapatkan keuntungan yang lebih ya, kita bisa menjual beraneka macam barang yang memang sangat dibutuhkan di kala bulan puasa ini ya. Dan juga gas LPG juga sangat penting banget ya teman-teman. Kita harus punya stok banyak. Karena setiap rumah pasti masak ya teman-teman di saat bulan puasa ini, entah itu untuk menu buka puasa ataupun menu sahurnya pasti semuanya menggunakan gas LPG ya teman-teman. Jadi gas LPG juga jangan sampai keteteran, kita harus punya stoknya karena ini salah satu barang yang paling penting untuk kita jual dan untuk para pelanggan pun ini sangat penting banget ya. Tidak jadi makanan, tidak jadi masakan kalau tidak ada gasnya ya, seperti itu teman-teman. Kecuali yang punya kompor elektrik ya, mungkin bisa masak menggunakan daya listrik teman-teman. Nah itulah teman-teman beberapa barang yang paling banyak dicari di saat bulan puasa dan keuntungan pun pastinya bertambah untuk kita yang memiliki usaha sembako dengan menyediakan berbagai macam barang tersebut ya. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.